Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Ilmu Komunikasi Reguler B. Di sini perkenalkan, nama saya Nurat Nujmadi, yang ini Aji Restu, yang ini Ilham Setiawan, Aditya Prasetyo, yang ini Muhammad Rizky Saputra. Di sini kami akan mewawancarai salah satu organisasi dakwah yang ada di Pekanbaru, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam. Baiklah, ini dia videonya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Aditya Prasetyo. Kami dari Program Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu perwakilan dari organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Nah, langsung saja nih kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aditya ya? Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, mungkin untuk lebih mengenal lebih dekat, Mbak Dina boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita tanya-tanya lebih dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardina Rusmasita, biasa dipanggil Mbak Dina. Ya. Kemudian alamat tinggal saya di Kulim, di Pondok Modern Al-Kausar. Kemudian saya dari pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Provinsi Riau, kebetulan ketua umumnya. Oh gitu. Iya. Dan tinggi ya jabatannya. Kami kolektif kolegial. Oh. Jadi tinggi semua. Oh. Oke, kami ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Kurang lebih ada 8. Banyak juga ya. Iya, lumayan sih. Kita Tapi yang jawab bisa ya. lebih dari juga. Iya, mungkin Dari bisa lebih berapa ya. tidak masalah. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu kapan sih didirikannya organisasi Nahdlatul Aisyah Riau ini? Di Riau ini. Iya. Oke. Terima kasih. Itu aja dulu. Iya. Oke, untuk Nahdlatul Aisyah sendiri ya, itu kan kami ini tingkatnya wilayah. Kalau untuk di wilayah Riau sendiri, saya pribadi tidak mengetahui secara persis kapan berdirinya, karena kebetulan saya juga baru memimpin PWNA ini di periode 2016-2020. Tapi kalau Nahdlatul Aisyah sendiri di nasional ya, itu berdiri di tahun 16 Mei 1931 Masehi. Itu kalau Masehi ya. Kalau Hijriyah, tahun Hijriyah itu tahun 28 Zulhijjah 1349 Hijriyah. Nah, jadi silahkan Bang Arif hitung sendiri ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung di Masehi itu kurang lebih udah umur Nahdlatul Aisyah itu 85 tahun. Nah, lebih dari Lebih, itu ya. ya, seperti itu. Jadi hampir 1 abad usia kami. Oh gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa tujuan awal didirikannya organisasi Nahdlatul Aisyah Riau ini? Oke. Untuk tujuannya itu kita kembali ke kitab kami. Jadi kami ini adalah organisasi otonomi Muhammadiyah. Jadi kami ini adalah putrinya organisasi Muhammadiyah. Jadi ayahanda kami adalah ayahanda Muhammadiyah, ibunda kami ibunda Aisyah. Gitu. Jadi tujuannya ya kami bergerak di bidang dakwah untuk amar ma'ruf nahi munkar, tercipta Islam yang sebenar-benarnya. Oh gitu. Oh ya, saya baru paham sih tentang itu. Oke, nanti juga setelah ini bisa searching di internet, Ya. banyak sekali. Oh ya, terima kasih Mbak Dina. Oke, untuk pertanyaan ketiga, nah apa model gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Aisyah Riau ini? Model kami itu, kami kan Persyarikatan Muhammadiyah ya, gerakannya ya bergerak. Ya, jadi bergerak. Pergerakan kami adalah bergerak, modelnya ya langsung ke sasaran-sasaran. Oh iya. Jadi kami ini di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah, di Nahdlatul Aisyah sendiri itu mempunyai bidang-bidang. Oh, ada bidangnya ya. Ada bidang-bidangnya. Kalau di Nahdlatul Aisyah Riau sendiri kami ada
4 bidang. Ada bidang kaderisasi dan organisasi. Itu nanti menyangkut tentang kader-kader, jadi mutu dari kader-kader Nahdlatul Aisyah sendiri. Di kader dan organisasi itu kami biasanya ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Pelatihannya itu kalau di Nahdlatul Aisyah itu biasanya disebut dengan Darul Arqam Nahdlatul Aisyah. Dana 1 itu ada tingkatannya juga, Bang Adit. Iya, ada sampai 1, 2, 3. Gitu. Kemudian nanti tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada pula tingkatannya ya. Itu namanya nanti LINA. Jadi latihan instruktur Nahdlatul Aisyah. Ada 2. Gitu. Jadi nanti ketika dia sudah menjadi kader di Dana 1, 2, 3 itu, dia nanti bisa menjadi instruktur. Nah, bisa ya. Nanti ada instruktur, pelatihannya namanya LINA. Itu terus kemudian itu bidang kader dan organisasi ya. Kemudian kami ada yang namanya bidang keagamaan keislaman. Ya, itu bergeraknya ya untuk dakwah-dakwah keislaman. Yang sudah kami laksanakan itu ada pengajian-pengajian. Kami terkadang juga pengajiannya itu nggak hanya kami aja. Kami biasa bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian kami juga sering ikut dengan Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah, juga Aisyah gitu. Jadi kita selalu saling bersama. Kebetulan kemudian juga ada kami mengirimkan anggota-anggota kami untuk ikut pelatihan mubalighot seperti itu. Terus banyak lagi sih kalau yang di keagamaan. Banyak ya, kalau diceritakan tuh banyak, mungkin sampai besok mungkin kan. Allah. Yang pasti kami terus bergerak. Iya. Oke. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga itu kami ada bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu yang sudah kami lakukan tuh ada pelatihan kayak penyuluhan narkoba itu yang pernah kita lakukan. Terus kemudian bermain hari anak itu sudah pernah kami lakukan juga seperti itu. Itu kalau di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir itu kami ada bidang sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu ya paling banyak sih biasanya kami lakukan. Kami biasa mengadakan baksos. Kemudian webinar seperti itu yang pasti bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, pertanyaan keempat. Nah, apa kegiatan-kegiatan selain berdakwah yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Aisyah ini? Selain dakwah ya, apa aja gitu? Setiap yang kami lakukan itu sebenarnya dakwah sih. Gitu. Dari sekecil apapun ya. Ini juga termasuk dakwah ya. Karena kan kita menginfokan sesuatu yang insya Allah bermanfaat kan terhadap sesama. Jadi itu juga merupakan dakwah. Jadi untuk dakwah sendiri ya selain itu ya paling kita ada baksos itu, kemudian mengadakan pelatihan atau webinar seperti itu. Gitu. Kita kerjasama juga dengan selain Nahdlatul Aisyah, kemudian kita juga ada kampanye stunting. Nah, itu sebenarnya dakwah juga sih. Semuanya dakwah ya gitu. Iya. Gitu. Oke, nah kita ada nih pertanyaan kelima. Nah, ada berapakah jumlah anggota dari organisasi Nahdlatul Aisyah ini? Oke, kalau struktur organisasi itu kami itu ada yang namanya pimpinan harian, kemudian juga ada kepala-kepala bidang departemen dan juga anggota. Kalau dihitung secara SK itu bisa kurang lebih 30-an anggota. Ya, alhamdulillah banyak karena kan ini di provinsi seperti itu. Terus kemudian kami dari ketua umum, kemudian ada wakil ketua itu nanti biasanya membidangi bidang-bidang yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian ada sekretaris umum, kemudian ada
bendahara, Oh iya. ya wakil bendahara gitu. Dan sistem kepemimpinan kami itu kolektif kolegial, jadi walaupun saya ketua umum itu tidak memutuskan sendiri. Iya, iya. Iya, kami selalu bermusyawarah apa yang menjadi pijakan atau kebijakan yang akan kami lakukan. Oh gitu. Ya, jadi nanti apabila saya tidak bisa, di bawahnya saya bisa Oh gitu. untuk memberikan kebijakan juga Oh gitu ya. dengan musyawarah terlebih dahulu. Itu yang memang kalau di Muhammadiyah kepemimpinannya seperti itu. Jadi bisa ringan juga, Iya, karena iya. kalau bersama itu kan ringan. Kita sama-sama lebih enak lah gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, kita ada pertanyaan ke-6 lagi nih. Apa sih pencapaian yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Aisyah Riau ini? Pencapaiannya kalau dilihat secara umum mungkin belum maksimal ya. Iya. Tapi yang pasti kami terus berusaha dan bergerak untuk bisa bermanfaat baik di intern kami sendiri Muhammadiyah juga masyarakat. Jadi ya alhamdulillah gerakan-gerakan kami ya seperti itu tadi, dakwah, terus kemudian melakukan kegiatan sosial, terus kemudian juga reaktif ya terhadap isu-isu yang berkembang sekarang. Itu jadi kadang kami juga melakukan kampanye walaupun hanya dalam media sosial. Misalnya tentang kekerasan perempuan dan anak, kemudian stunting. Yang pasti kan karena kami itu organisasinya itu kami khusus perempuan, jadi memang kami sasarannya itu memang perempuan. Kemudian juga perempuan itu kan selalu berhubungan dengan anak kan. Iya, iya. Ini perempuan dan anak. Nanti kalau apa namanya yang kayak Bang Adit itu bisa masuk di INN tuh, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, kemudian juga atau masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Lumayan tertarik juga sih. Bisa tuh, nanti disitulah nanti akan terlihat bagaimana gerak Muhammadiyah. Oh gitu. Masyarakat. Pencapaiannya ya itu. Tapi ini kami tetap terus berusaha untuk tetap memberi kebermanfaatan ke masyarakat. Bahkan kami juga tidak hanya di lingkungan Riau saja. Iya. Terkadang kalau ada musibah di luar Riau, kita pun juga mengumpulkan donasi atau dana, kita kirimkan atas nama Riau. Oh gitu. Terus kemudian pencapaian yang lain juga kalau di bidang kader ini kami juga terus berusaha untuk menghidupkan pimpinan-pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah. Karena kami wilayah kan otomatis membawahi PDNA se-Provinsi Riau. Nah, jadi kami berusaha untuk menghidupkan atau mengaktifkan kembali kepengurusannya di daerah-daerah supaya mulai bergerak lagi seperti itu. Karena kebetulan kami kan nanti muktamarnya itu 2022, jadi masih ada waktu sedikit untuk mengaktifkan kembali, untuk menggerakkan kembali, karena ini namanya organisasi ya. Organisasi itu ya terkadang bukan utama, jadi kalau nggak disempatkan ya bakalan stagnan gitu aja diam di tempat gitu. Jadi memang harus kita motivasi juga, kita ingatkan istilahnya kalau tidur ya kita bangunkan gitu, jangan sampai tidur terus gitu. Nah dari daerah itu nanti jadi hidup lagi cabang-cabang Nahdlatul Aisyah. Jadi nanti cabang-cabang di daerah yang ada di provinsi itu hidup juga gitu. Jadi semakin luas kita itu ruang gerak dakwah kita tuh semakin luas. Sebenarnya panjang juga ya, kalau udah sampai segini tuh jadi lompat-lompat ya ininya ya, keterangannya seperti itu gitu. Jadi kita dalam kaderisasi ini mencoba untuk menggesa daerah-daerah yang belum bermusyawarah. Ya, karena dari musyawarah itu kan ada program kerja.
Nah, program kerja itu yang menjadi acuan mereka untuk bergerak Iya, iya. seperti itu. Oke, bagus nih Mbak beberapa pertanyaannya. Ini kita ada lagi nih pertanyaan ketujuh. Kapan sih terakhir kali membuat webinar dari organisasi Nasyidul Aisyah Riau ini? Webinar di bulan Desember ini. Oh ada? Juga, iya. Oh iya iya. Iya, bulan Desember ini juga ada kemarin tentang itu tadi yang saya sebutkan tentang kekerasan Oh kekerasan ya? perempuan dan anak. Ya, itu kerjasama kami dengan salah Mbak Yuliani namanya. Oh Mbak Yuliani. Dia di ITB. Ininya. Jauh di TV ya? Ya, itu tadi karena kami ini adalah organisasinya itu nggak hanya terpusat di Riau, Iya. tapi memang nasional. Sudah Bahkan nasional. kita juga sudah ada yang namanya cabang istimewa Muhammadiyah. Mm-mm. Cabang istimewa itu di luar negeri. Wih. Sudah ada. Nah, teman-teman di Umri ini harus tahu yang seperti itu. Iya, Karena kan iya. kuliahnya di Muhammadiyah, jadi harus update juga gitu. Iya iya. Dan juga sebenarnya memang harus aktif di dalam organisasi otonomi Muhammadiyah gitu. Jadi nggak hanya mendapatkan ilmu saja di UMB, tapi juga ilmu organisasi. Oh iya itu iya. Penting juga. iya gitu. Banyak kok keuntungannya kita berorganisasi. Oke, ini ada nih pertanyaan terakhir. Nah, untuk Yang menutupi terakhir nih. terakhir. Wah, Dari banyak pertanyaan tadi kan ini terakhirnya. Iya. Oke, untuk menutupi sesi wawancara kali ini, boleh dong Mbak Dina kasih sedikit motivasi untuk pejuang dakwah dimanapun mereka berada. Oke. Motivasi ya. Iya. Sebenarnya motivasinya ini enggak hanya untuk teman-teman penggiat dakwah di luar sana, tapi juga untuk pengingat saya juga Iya, iya. untuk memotivasi diri saya sendiri. Jadi ya terus bersemangat untuk berdakwah dimanapun berada. Kalau yang perempuan ya dakwah Iya, iya. dari rumah itu sudah inti dari dakwah ya. Lalu nanti kita keluar atau di masyarakat, terus kemudian menyempatkan waktu. Kalau nggak disempatkan memang tidak bisa, tapi kalau kita menyempatkan waktu untuk berdakwah atau memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, itu insya Allah bisa. Kemudian juga berikan pengaruh ke lingkungan Oh iya, sekitar. iya. Lingkungan rumah mana Iya, Manapun dari kita berada situ, lah ya. Iya. Pengaruhnya ya jangan yang negatif tentunya. Iya iya iya. Yang positif dengan hal kecil. Mm-mm. Teruslah membantu ke masyarakat yang membutuhkan sekecil apapun. Gitu. Kebaikan kita itu jangan dihitung-hitung. Nanti Allah kok yang akan membalasnya. Oh, iya. Kadang di luar dari kita ada tuh nanti. Oke, Di luar oke. disangka-sangka kita nanti ada seperti itu. Terus untuk pemuda seperti Bang Adit ini, Iya. jangan kebanyakan main game lah. Iya sering main game juga. Ya, literasi itu penting gitu. Iya, iya. Jadi kayak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada semua tuh kalau dicari di media sosial, di Oh, Google gitu. ada semua. Jadi Ada ini ya? mendasar. Sudah Oh, mendasar. pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kalian bisa ambil di Google. Oh, gitu. iya, iya, iya. Gitu. Jadi supaya lebih berkembang itu cari lagi pertanyaan yang lebih mendetail seperti tadi cakupan capaian-capaian, nah kayak gitu itu yang baru bisa pertanyaan yang berbeda. Iya berbeda lah ya. Yang memang harus kami yang Iya. gitu. Tapi kalau masalah kapan didirikan, apa itu bisa semua ada di Google. Oh iya iya. Gitu. Tetap bersemangat untuk pemuda-pemudi Indonesia. Oke, ya. Terima kasih untuk Mbak Dina nih pada kesempatan kali ini, mungkin menyita sedikit waktunya juga. Ya, alhamdulillah masih bisa sharing dengan Bisa ya. mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau ya. Iya, Jangan iya. lupa ikut ini ikatan mahasiswa Muhammadiyah Riau ya. Oh iya iya iya. Ketuanya Bang Zia itu. Oh iya. Oke, ya.
Oke. Terima kasih untuk Mbak Dina. Mungkin sekian dulu. Bincang-bincang santai. Iya, hari iya, itu. iya. Wawancara kali ini, mungkin kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.